tetap luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan seperti pesan gembala yang tadi sudah kita dengar adalah iman dan pembaharuan karakter. Jadi kita nggak bisa hanya beriman saja kepada Tuhan, tapi karakter kita harus dibaharui. Mari kita buka bersama saudara Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kalau saudara lihat di sana judul perikopnya itu adalah manusia baru. Ya, manusia baru. Siapa yang sudah merasa menjadi manusia baru di sini? Angkat tangan. Yang merasa saja. Yang tidak merasa enggak apa-apa, ya. Yang sudah merasa saya ini manusia baru, Bu. Coba tolong angkat tangan, saya mau lihat. Ya, puji Tuhan, banyak ya, walaupun yang lain belum pede ya. Kita percaya saudara bahwa setiap orang yang berada di dalam Kristus itu akan diubahkan. Ya, menjadi manusia baru itu artinya apa? Kita mengenal firman, hidup kita diubahkan. Dulu marah-marah, sekarang enggak marah-marah lagi. Amin. Ya, dan kita semua harus berubah, bukan hanya beriman. Ayat yang ke-17 berkata begini, kita baca sama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini adalah surat Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Untuk orang Kristen, jemaat rintisannya yang berada di kota Efesus. Tapi itu juga menjadi surat bagi kita hari-hari ini di akhir zaman. Kenapa Rasul Paulus menulis saudara? Dia bilang sekali lagi kepadamu ya aku menasehatkan kamu sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Saudara, karena jemaat di Efesus itu mereka mengaku sudah mengenal Kristus, tapi hidup mereka masih hidup duniawi. Ya, jadi nggak ada perubahan. Ketika Rasul Paulus datang di kota itu, mereka ini menyembah berhala, mereka melakukan kenajisan, mereka hidup dalam percabulan. Lalu Rasul Paulus datang membawa Injil, yaitu firman Tuhan kebenaran. Harusnya ketika mereka mengenal Kristus, mengenal kebenarannya, hidup mereka tuh berubah. 3 tahun Rasul Paulus berada di Efesus untuk membangun sebuah jemaat. Dan itu rasanya cukup ya untuk dia menumbuhkan iman mereka. Tapi ternyata ketika Rasul Paulus bahkan di penjara, dia mendengar jemaat ini hidupnya tetap sama. Yang dulu menyembah berhala tetap menyembah berhala, yang bersinah tetap bersinah, yang hidup dalam percabulan tetap hidup dalam percabulan. Makanya dia tulis surat, dia bilang, kukatakan dan kutegaskan. Kalau sudah ada kata kutegaskan, berarti ini serius apa enggak? Ya, kalau saudara dipanggil bos saudara, lalu dia bilang gini, saya tegaskan kamu ya. Itu berarti sudah bahaya itu, serius itu. Ya, itu sudah peringatan yang sangat-sangat berbahaya. Orang kalau, nggak ada orang ngomong gini, jadi saya tegaskan ya sama kamu ya. Mungkin orang Solo kali ya. Orang Solo kalau ngomong itu, saya tegaskan ya. Saya dulu punya teman orang Solo saudara. Dia itu kalau marah halus lembut sekali. Sampai saya satu kali dengar di kantornya, dia panggil pegawainya. Aduh kamu itu loh, ibu kan udah ngomong ya, berkali-kali loh. Ibu udah tegaskan, kok kamu tetap goblok ya. Halus saudara, tapi nyelekit. Ya, jadi kalau ada kata-kata kutegaskan ini ya kalau orang Sulawesi yang ngomong lebih cocok. Kutegaskan kepadamu. Artinya nih tolong garis bawahi perhatian.
Jangan kamu hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebab kamu itu sudah mengenal Allah. Rasul Paulus sudah membawa Injil kebenaran di sana. Tapi kenapa hidupmu nggak berubah? Hidupmu tetap sama? Ya saudara, harusnya setelah kita mengenal Tuhan Yesus, hidup kita berubah enggak? Ya, saudara dengar kesaksiannya Pak Konrad Supit di YouTube? Siapa yang sudah dengar? Ya, saya dengar saudara. Ternyata ya. Ternyata. Jadi yang baru mau belajar nakal, enggak usah. Kalau ketemu Pak Konrad dia bilang, kasihan deh lu. Kemana aja kamu selama ini? Tapi ketika Pak Konrad menerima Kristus, hidupnya berubah. Ya, berubah. Dia diubahkan Tuhan, saya pun dulu begitu. Waktu saya belum mengenal Yesus, saya hidup dalam dosa. Ketika saya mengenal Yesus, hidup saya berubah. Kalau orang sudah mengerti kebenaran, tapi dia masih hidup sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya itu sia-sia. Orang itu kalau nggak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Saya mau tanya sama saudara, apa yang saudara pikirkan tiap hari? Yang tiap hari mikir uang, angkat tangan. Nggak usah pura-pura, angkat tangan aja. Saya bu, tiap hari mikirin gimana cara dapat uang. Ada yang tiap hari mikir uang? Nggak ada. Bagus, nggak ada yang mata duitan di sini. Yang tiap hari mikirin suami. Ibu-ibu, tiap hari kau pikir suamimu. Ya, suamiku di mana ini ya? Telepon, WA pertama, Pak di mana? Di kantor lah, video call coba. Ada ibu-ibu yang begini? Nggak usah angkat tangan. Ya, sangat takut kehilangan suami. Jadi tiap hari coba video call, coba. Ya saya di kantor lagi meeting, coba video call kalau berani. Lagi meeting. Nah ibu-ibu yang kayak begini bertobat. Ya. Doakan saja suamimu, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tanganmu, berkati suamiku. Kalau dia macam-macam, hajar dia Tuhan. Cukup begitu doanya, amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Nggak usah takut dihajar Tuhan. Kalau nggak macam-macam, tidak dihajar. Tapi kalau macam-macam, dihajar Tuhan. Puji Tuhan, karena Alkitab berkata, orang itu yang dihajar Tuhan, itu dikasihi Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggap anak. Yang tiap hari mikirin mertua, angkat tangan. Ya, kau pikirin tiap hari mertuamu. Bagaimana caranya biar dia mati ya? Ada loh, ya. Saya kemarin terima kesaksian. Bu, saya mau bersaksi, Bu. Hidup saya tuh kacau, Bu. Akhirnya kami tidak diberkati Tuhan, usaha semuanya enggak jalan, suami saya terlilit hutang, sampai saya pinjam online untuk gali lubang, tutup lubang. Sejak saya menikah dengan suami saya benci sekali sama mertua saya. Saya benci kayak musuh bebuyutan. Tiap hari saya pikirin bagaimana mertua saya itu mati. Ya, tiap hari dia doa, mudah-mudahan kepleset di kamar mandi. Ada loh orang yang tiap hari dia pikirin kepahitannya. Tapi sejak saya dengar khotbah ibu, saya nangis bercucuran air mata ibu. Saya melepaskan pengampunan buat mertua saya. Saya datang ke kuburannya, mertua saya yang laki-laki sudah meninggal. Saya menyesal di depan kuburannya. Dulu kenapa saya nggak sempat berbuat baik sampai dia sudah mati. Lalu saya pulang, saya datang ke mertua saya perempuan. Saya berlutut di kakinya, saya cium kakinya, mertua saya bingung. Tapi ketika orang berjumpa Tuhan, harusnya dia berubah. Amin. Kalau kau masih kepahitan sampai hari ini kau tetap kepahitan. Nah, saya bertanya apakah kau sudah mengenal Tuhan atau belum? Karena ayat ini berkata orang yang sudah mengenal Kristus, dia nggak punya pikiran yang sia-sia. Bahkan pengertiannya itu masih gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan di dalam hati mereka. Dan kedegilan hati. Apa itu kedegilan hati? Dengar firman gak tobat-tobat. Ada orang Kristen ke gereja dengar firman tapi hidupnya gak pernah berubah.
Ini namanya hatinya degil. Apa itu degil? Keras hati, kebal, ya. Kalau orang Sulawesi bilang kepala batu. Di sini tidak ada ya. Kalau saudara datang ke gereja berantem suami istri. Tadi yang datang ke sini ada yang berantem? Ya, jangan angkat tangan, nanti saya suruh maju bersaksi. Ya, dengar firman masih berantem. Pulang tetap berantem. Itu sih saudara bukan diganggu setan lagi, saudara setan. Sudah saudara itu setannya sudah. Saya bingung kalau orang tidak tersentuh hatinya dengan firman. Tetap marah-marah, tetap kepahitan-kepahitan. Anda tuh mau ngapain? Mending gak usah ke gereja, pulang aja. Yang bapaknya mancing, ibunya pergilah jalan-jalan. Daripada kau datang ke gereja, kau dengar firman tapi kau gak pernah berubah hatimu. Amin. Lalu sudah dikatakan begini, perasaan mereka telah tumpul. Nggak ada rasa lagi, bikin dosa sudah nggak ada rasa. Saudara, kalau engkau bikin dosa, masih ada rasa dan merasa bersalah, Tuhan ampuni aku. Bersyukur, berarti perasaanmu belum tumpul. Karena banyak orang yang ngaku mengenal Tuhan, tapi perasaannya sudah tumpul. Suami istri, jangan sampai perasaanmu tumpul. Ya, kalau istrimu tersakiti, suami ya rangkul istrimu, dicium, didoain. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak ini kok malah menatap saya dengan tatapan yang tajam ya. Ibu, kalau suamimu juga lagi marah ya, mari kita yang sadar sudah, marah itu biasa saudara. Tapi jangan sampai berkembang ke hal-hal yang macam-macam. Saya ketemu suami istri, dia bilang gini, saya sama suami saya enggak pernah berantem bu, sudah 10 tahun ini kali. Ih luar biasa, apa rahasianya? Kami enggak pernah omongan. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Kenapa saudara? Sudah tumpul perasaannya. Ada orang-orang yang sudah mati rasa. Mereka nggak lagi peka dengan Tuhan bahwa oh ribut itu berdosa, aku melakukan ini berdosa. Bahkan dikatakan sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sudah tidak punya kepekaan. Banyak orang-orang setiap minggu datang duduk di gereja, tapi tidak pernah hidupnya berubah. Yang hidup dalam kenajisan terus, yang bersinah terus bersinah, yang melakukan dosa terus, tidak ada kepekaan hati-hati saudara. Sampai Tuhan datang, engkau tertinggal. Karena iman harus disertai dengan perubahan karakter. Lalu dikatakan di sana begini saudara, ayat 20 baca sama-sama. Ya, tetapi kamu bukan demikian. Jemaat di tempat ini bukan demikian, insya Allah. Ya, kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita nggak lagi hidup melakukan hal-hal itu karena kita sudah belajar mengenal Kristus. Kita kalau hidup dalam Tuhan, mengenal Tuhan, makanya saudara saya selalu berkata, kekristenan bukan hanya sampai dipercaya, tapi masuk lebih dalam kepada mengenal Bapa. Ketika kita sudah mengenal Bapa, tidak cukup sampai di situ, sampai harus mencapai perkenanan Tuhan. Barulah di sana dikatakan Bapa mengenal kita. Kalau cuma satu arah kau yang mengenal Bapa, hati-hati. Orang Kristen setor muka setiap hari Minggu. Tiap hari Minggu ke gereja. Tapi kau tidak dikenal Bapa. Boro-boro dikenal. Kau tidak punya pengenalan akan Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, ketika aku mengenal Kristus, aku ini dulu sebelum mengenal Kristus, seorang penghujat, seorang ganas, seorang pembunuh. Tapi ketika aku mengenal Kristus, kata Rasul Paulus, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Tuhan, itu lebih mulia dari segala galanya.
Jangan berhenti dipercaya Tuhan aja saudara. Masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu isi hatinya, kita melakukan perintahnya, baru kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Setelah kita mendapat perkenanan Tuhan, barulah Alkitab berkata, Tuhan mengenal kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Banyak orang Kristen hanya berhenti sampai di percaya. Oh, aku percaya Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan. Aku percaya ya Yesus. Kita kalau klaim janji Tuhan pintar. Apapun yang aku minta, aku percaya Tuhan memberi. Maaf saudara, untuk berdoa pun, berdoa meminta sesuatu harus dilandasi oleh rasa pengenalan. Saya mau kasih contoh mas saudara. Misalnya saudara itu pernah ketemu orang lama sekali. Terus 10 tahun gak ketemu saudara. Tiba-tiba dia WA saudara. Ya, Bu, masih ingat aku enggak? Terus saudara coba-coba ingat mukanya. Saudara lihat foto profilnya, ternyata gambar monyet. Ya, saudara tanya lagi, siapa ya? Dia gak jawab monyet, enggak. Dia sebut nama. Lalu saudara coba ingat-ingat. Siapa ya? Terus saudara balas, lupa. Ibu ingat gak dulu kita pernah ketemu di sini, sini. Terus kita mulai ingat nih. Karena lama kita gak ketemu. Oh iya saya ingat. Terus dia bilang, Bu boleh gak? Saya ada keperluan. Ini paling horor sih yang begini-begini nih. Menakutkan dan horor sekali. Sudah lama gak ketemu tiba-tiba, hai masih ingat? Itu cepat-cepat blokir. Pasti dia mau pinjam 100. Terus gak kasih pulang lagi. Nah itu sudah ya kekacauan dalam hidup. Tiba-tiba dia pinjam duit. Saya mau tanya, kira-kira saudara kasih? Saudara kasih enggak? Jujur aja, enggak usah pura-pura rohani begitu. Ya saya enggak lah. Orang saya enggak terlalu kenal dia, tiba-tiba muncul pinjam duit. Bagaimana mungkin saya bisa percaya? Sama Tuhan pun seperti itu. Banyak orang Kristen hari-hari ini enggak terlalu kenal Tuhan. Tapi pede banget merasa dikenal karena tiap minggu dia ke gereja. Padahal dia cuma percaya Tuhan. Tapi dia nggak masuk dalam pengenalan akan Tuhan, dia nggak melakukan yang Tuhan mau, dia tidak menyenangkan hati Tuhan, dia tidak dikenal Tuhan dan tidak mencapai perkenanan Tuhan, tapi berani minta. Pakai ayat lagi. Aku percaya apapun juga yang aku minta dan doakan, aku pasti akan mendapatkannya. Ya saya tanya sama anak muda saudara, ngobrol-ngobrol sama anak muda, saya bilang, kamu itu harus mengandalkan Tuhan. Karena ke depan ini kita nggak tahu, oh ya tante, saya mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kamu mengandalkan Tuhan? Ya saya ke gereja setiap hari Minggu. Saya mau tanya, kamu merokok? Iya. Kamu dugem? Kamu sering mabuk? Ya kamu enggak percaya Tuhan. Kamu belum dikenal Tuhan. Kamu enggak mencapai perkenanan Tuhan. Karena kamu masih hidup dalam kedaginganmu dan kau tidak menghormati Tuhan. Jangan mimpi. Masa depanmu bakal bahagia. Kalau kau tidak menghormati Tuhan, hidupmu tidak akan bahagia. Kita harus mencapai pengenalan akan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan, baru kita ini dikenal. Makanya Yesus berkata, di akhir zaman nanti ketika aku datang kali yang kedua, banyak orang akan mengaku, Tuhan aku kenal kau, aku tiap minggu pelayanan di Viva, aku tiap hari minggu datang di Plaza Indonesia. Tuhan bilang, aku enggak kenal kau. Enggak, karena cuma kau percaya sama aku, tapi kau tidak mengenal aku. Ini saya juga diberkati loh dengan khotbah saya ini, karena saya ini baru dapat di sini nih. Nggak tahu nih Roh Kudus yang menuntun saya nih. Ternyata iman itu percaya, mengenal, dapat perkenanan, baru kita dikenal. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Sekarang saudara cuma sampai di level mana beriman sama Tuhan? Hello, percaya toh? Jangan mimpi. Dikatakan di sana, kamu telah belajar mengenal Kristus. Rasul Paulus bilang, bagiku pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Makanya aku menganggap semuanya itu sampah. Aku melupakannya, meninggalkannya, dan mengejar Kristus. Amin, saudara. Gak peduli siapapun engkau. Mau kau bos hari ini di perusahaan, kau orang kaya, kau pejabat negara, siapapun engkau, hai anak muda, kau anak muda yang pintar, lulusan cum laude, kau cantik, siapapun kau hari ini, kau tidak bisa andalkan kekuatanmu. Kau harus andalkan Tuhan di dalam hidupmu, amin. Capai perkenanan Tuhan. Waktu kita capai perkenanan Tuhan,
Di situ kita baru melihat saudara, Tuhan itu luar biasa ya. Tapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa itu kebenaran yang nyata di dalam Yesus, saudara? Ayat yang ke-22 berkata, yaitu apa? Baca bersama yang keras suaranya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya yang oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau saudara memilih tidak berubah hari ini, itu keputusanmu. Kalau saudara hanya memilih percaya sama Yesus dan tidak mengubah hidupmu menjadi manusia baru, itu pilihanmu. Tapi ini konsekuensinya. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kalau saudara tidak mau tanggalkan manusia lama, maka ini yang saudara akan dapatkan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena penyesatan itu bukan hanya ketika saudara belajar sekte. Penyesatan itu bukan hanya Kristen progresif. Ada yang lebih menakutkan daripada Kristen progresif, yaitu waktu engkau ke gereja, beriman, percaya, tapi kelakuanmu tidak berubah. Katakan, itu lebih bahaya daripada Kristen progresif. Kemurtatan di dalam gereja banyak, kesesatan di dalam gereja banyak. Dari mana? Oleh hawa nafsumu yang tidak kau kalahkan. Kau tidak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, engkau sedang tersesat. Tapi di dalam gereja, kesesatan dan kemurtatan di dalam gereja itu banyak. Jangan terlalu takut sama Kristen progresif. Jangan terlalu takut sama ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu mudah dikenali. Waktu dia bilang Yesus bukan Tuhan, sesat. Tapi yang tidak dikenali yang ada di dalam gereja, Anda duduk manis setiap hari Minggu, tapi karaktermu tidak pernah berubah, engkau tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada jaminan. Jelas ayat ini berkata, karena berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lamamu. Kenapa? Karena manusia lama itu akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ternyata yang dapat menyesatkan kita itu bukan cuma ajaran sesat. Nafsumu. Hawa nafsumu yang suka selingkuh, suka bersinah, suka melakukan hal-hal yang berbau dosa, hidup dalam kepahitan, dalam amarah, itu menyesatkan saudara dan kau pasti binasa. Saya ingatkan saudara, Tuhan mau datang. Bukan orang sembarang yang bisa masuk surga. Bukan orang sembarang. Di gereja banyak yang sedang tersesat. Waktu hidupmu tidak berubah, kau sedang berjalan pada kebinasaan. Saya berdoa supaya kita semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup berubah. Makanya Yesus bilang kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus? Pengajar di Yahudi. Guru. Dia masuk salah satu pengajar orang terhormat di agama Yahudi. Tapi Tuhan bilang sama dia, Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan surga. Kalau hidupmu tidak berubah, kalau manusia lamamu tidak kau tanggalkan, maka engkau tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Camkan ini baik-baik saudara, hidup itu, kekristenan itu bukan cuma soal kita ke gereja, bukan cuma soal nyanyi lompat-lompat di sini. Di diskotik juga orang bisa. Apa tujuan utamanya kita datang beribadah, mendengar firman? Hidup berubah, kelakuan berubah. Kalau cuma nyanyi lompat-lompat kita pulang gak berubah, mulut tetap kotor, yang maki orang tetap maki orang, yang bersinah tetap bersinah, buat apa? Ya, iblis juga tahu begitu. Dengar baik-baik saudara, ya, iblis itu nggak ada di kuburan. Saya dulu pernah ceritakan, saya ketemu sama penjaga kubur. Saya tanya, Bapak jaga kubur sudah berapa tahun? Baru 26 tahun Bu. 26 tahun Bapak jaga kubur? Iya, emang dapat gajinya besar ya Pak? Ya lumayan, satu kubur dapat 500.000. Ini kan saya pegang sekian ratus. Di sini ada ribuan kubur Bu. Oh, saya hitung-hitung. Ih Bapak lumayan ya, sebulan bisa dapat 25 sampai 30 juta ya. Iya Bu, lumayan. Saya tanya, masih ada lapak nggak Pak? Ibu jangan ambil lapak saya dong, sudah nggak ada Bu di sini, sudah penuh semua. Dia takut saya mau ambil lapaknya. Lalu saya tanya, Pak, saya mau tanya serius sama Bapak. Bapak jaga kubur 26 tahun. Saya tanya Pak, Bapak pernah ketemu setan enggak? Jujur ya Bu, amit-amit tapi belum pernah saya ketemu setan. Memang di kuburan itu tidak ada setan. Karena semua orang di situ sudah mati. Setan itu ada di lingkungan orang hidup. Tidak ada di kuburan
bukan setan. Nggak ada. Setan itu ada di kalangan orang hidup. Di gereja ada setan enggak? Banyak. Ya, coba lihat kanan kirimu, pastikan itu bukan setan. Ya, hati-hati saudara. Ya, di kuburan tidak ada setan. Coba kita lihat ya. Ayat 23 berkata di sana apa? Supaya kamu dibaharui. Kamu harus meninggalkan manusia lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Banyak orang bertanya, bagaimana Bu supaya saya lahir baru? Masuk kamar, tutup pintu, bilang, Tuhan, aku mau tanggalkan manusia lama, aku ubah hidupku. Kasih tahu semua dosamu sama Tuhan. Kasih tahu, nanti Roh Kudus bantu untuk kita ini berubah. Ya, bagi Roh Kudus itu mudah, asal kita berserah, mau dulu mau. Ya, dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ayat yang berikutnya 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, dari awal Tuhan menciptakan kita manusia itu ciptaan yang paling mulia dan dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Akibat dosa, gambar diri Allah dalam diri manusia itu rusak. Tidak ada orang bisa diselamatkan. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia, darahnya tercurah supaya kita ditebus dari dosa. Waktu kita menerima Kristus, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita dibaharui, diubah kembali. Gambar diri Allah dalam diri kita dipulihkan, kita dikembalikan. Dikatakan di sana, diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang yang mendapatkan kodrat ilahi kembali, hidupnya dalam kebenaran dan kekudusan. Lalu dikatakan di sana, kita lihat saudara, ya. Bagaimana caranya saudara? Apa awal mula supaya kita ini dibaharui di dalam Tuhan? Baca bersama ayat berikutnya. Dengan suara keras, yuk kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Diawali dari langkah pertama untuk kita dibaharui dalam roh. Buang dusta, buang kebohongan. Kenapa dusta yang harus pertama kali dibuang? Karena Alkitab berkata, iblis itu adalah bapa pendusta. Jadi orang yang menyimpan dusta, dia anaknya iblis. Kalau tukang dusta, temannya. Coba suami istri boleh pandang-pandangan bilang gini, say, jangan ada dusta di antara kita. Coba suami istri tolong ya, lihat istrinya sendiri, jangan lihat istri orang. Lihat suaminya sendiri, jangan lihat suami orang. Ya, bilang, jangan ada dusta sayang di antara kita. Dimulai dari sini dulu. Saudara, kalau dalam hidupmu itu masih ada dusta, masih ada kebohongan, saya jamin kau tidak mungkin hidup dalam damai sejahtera. Iblis bapaknya pendusta. Orang kalau simpan dusta, simpan dosa, simpan kebohongan, jantung berpacu cepat. Ya, kerja ginjal jadi berat, darahnya mengental, hormon kortisol naik. Ya, maka semua penyakit datang, bisa stroke, asam lambung. Nah, ini ciri-cirinya. Lalu akan merembet-merembet. Makanya saya selalu berkata, bukan orang kaya yang bahagia di dunia ini. Walaupun kau kaya, duitnya banyak, kalau kau simpan dusta, kau tidak bahagia. Ada kebohongan yang kau simpan. Orang yang paling bahagia itu orang yang hidup dalam keterbukaan. Setidaknya kita mulai dari diri kita, dengan orang terdekat kita. Ya bapak-bapak, jangan kau simpan dosa. Ya, lebih baik kau terbuka. Anak muda, jangan kau hidup dalam dosa. Sebab iblis akan terus menuduhmu dengan satu dosa itu. Waktu kau simpan dusta dalam hidupmu, maka engkau sedang membiarkan iblis bersarang di dalam hidupmu. Yang pertama, bereskan dulu kebohongan. Amin. Jangan ada kebohongan. Ya, saya pernah cerita seorang pejabat yang akhirnya bertobat karena dia sudah divonis dokter tinggal beberapa bulan umurnya.
Ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau umur panjang, dia cuma dengar Tuhan bicara audible. Kalau kau mau bertobat, kalau kau mau disembuhkan, yang pertama harus kau lakukan, ceritakan semua dosamu kepada istrimu. Kaget dia, syok. Karena kalau dia sakit, umurnya tinggal beberapa bulan. Tapi kalau dia cerita sama istri, mungkin tinggal beberapa hari. Ini adegan berbahaya sekali. Ya, bapak-bapak. Tapi dia berpikir begini, saya cerita, mati. Nggak cerita juga saya mati, malah masuk neraka. Jadi lebih baik saya cerita, atau sama-sama mati, tapi saya masuk surga. Saya mau buka kebohongan. Ya, dia ajak istrinya keliling Jakarta 2 hari. Sudah plus macet, dia tunjuk, di situ ada perempuan simpanan saya, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Sampai istrinya bilang, saya tahu suami saya ini bangsat, tapi saya nggak menyangka sebangsat itu. Bener, bener. Ya, tapi keterbukaan awal dari ketahuan. Setelah ketahuan baru bisa dipulihkan. Kalau nggak ketahuan nggak bisa. Ya, akhirnya saudara, ya istrinya dia plong, dia bilang, abis saya cerita semua dosa saya ke istri, saya plong bu. Gantian istrinya yang sesek. Tapi nggak apa-apa, itu resiko yang harus dibayar. Dosa itu ada harganya. Tapi lebih berat kalau saudara tidak akui. Amin. Berat saudara. Saya pernah ditelepon satu jemaat, Bu Debbie, saya dengar khotbah ibu akibat dosa tersembunyi. Saya nggak mau sembunyiin dosa bu. Saya simpan dosa ini bertahun-tahun ibu. Sekarang saya asam lambung, malam nggak bisa tidur, jantung berdebar-debar. Iya itu memang akibat simpan dosa itu. Ibu mau cerita apa? Cerita sama saya nggak apa-apa. Jadi begini bu, saya menikah dengan suami saya bertahun-tahun, saya nggak bisa hamil. Lalu saya selingkuh sama teman kantor saya. Karena saya pikir saya nggak bisa hamil, kami melakukan hubungan. Bukan lewat telepon. Ketika saya melakukan hubungan baru sama pacar saya ini, selingkuhan saya hamil bu. Waktu saya hamil bu, saya langsung stop. Saya nggak kasih tahu dia kalau saya hamil. Saya langsung putus, saya nggak tahu, saya nggak mau kalau dia tahu saya hamil. Saya langsung menjauh dari dia, pokoknya nggak ada hubungan. Waktu suami saya tahu saya hamil, suami saya bersaksi kemana-mana bahwa terjadi mujizat. Ini antara sedih atau bahagia saya mendengar kisah ini saudara. Tapi inilah kehidupan orang-orang Kristen tuh banyak cerita. Suaminya senang ketemu orang, puji Tuhan istri saya hamil, ini mujizat ya. Jangan menjadi pembuat mujizat bagi orang lain ya bapak-bapak. Hati-hati, saya nggak tahu ini mujizat atau kutuk lagi ya. Terus ibu, nah masalahnya bu, anak saya itu lahir. Sekarang sudah umur belasan tahun. Suami saya tahu itu anaknya. Ya untung mungkin wajahnya mirip, kulitnya mungkin sama kali dengan suaminya ya, selingkuhannya. Saya nggak bayangkan kalau dia hitam terus tiba-tiba anaknya lahir putih, atau dia putih tiba-tiba anaknya lahir hitam, itu bisa mencurigakan ya. Mungkin jadinya suaminya nggak curiga. Sekarang anak itu sudah umur belasan tahun. Suami saya sayang banget sama anak ini. Sekarang saya dilema ibu, apakah saya harus cerita ke suami saya atau bagaimana? Nggak perlu bu. Ibu sudah terbuka dengan saya. Dan ibu sudah bertobat kan? Saya sudah bertobat bu, sejak itu saya bertobat. Tapi saya tersiksa menyimpan kebohongan ini belasan tahun. Waktu saya nonton khotbah ibu, saya pengen cerita bu. Jadi saya cerita cuma sama ibu ini. Iya, kamu gak usah cerita sama suami. Karena takutnya kamu diceraikan, kasihan anakmu. Akan banyak kehancuran terjadi. Yang penting saya sudah tahu. Iya bu, terima kasih Bu Debbie, saya plong sekarang. Saya yakin asam lambungnya sembuh itu. Kasihan loh saudara. Orang itu kalau simpan kebohongan, tidak ada damai sejahtera di hidup. Makanya perlu ya dengar anak-anak muda baik-baik. Sebelum engkau memasuki pernikahan, ya jaga hidupmu. Bahkan saya ketika mau menikah dengan suami, saya ceritakan semua dosa saya. Suami pun terbuka dengan saya. Supaya apa? Kita beres memasuki pernikahan, tidak ada tuduhan, tidak ada apa-apa. Saya cerita sama suami saya masa lalu saya semua. Tidak ada orang di dunia ini yang tahu saya. Yang pertama selain Tuhan, kedua suami saya. Waktu saya cerita, saya tanya sama dia, kamu masih mau menikah dengan saya? Jawabannya itu benar-benar membuat hatiku hancur berkeping-keping. Dia bilang begini, kalau Yesus saja bisa mati buat dosa, kenapa saya tidak? Siapa saya? Itu yang membuat hati saya meleleh. Ya, luar biasa. Dan sampai hari ini kami menjalani rumah tangga luar biasa. Kenapa? Enak, tidak ada dosa. Jadi kalaupun nanti ada orang yang coba, kan di dunia ini banyak sekali saudara, orang yang mau menghancurkan kita, yang mau menjatuhkan kita tuh banyak. Ya pihak-pihak ketiga, orang-orang yang seperti itulah. Tapi ketika kita sudah memulainya dengan kebenaran, makanya anak-anak muda jaga hidupmu dalam kekudusan.
supaya tidak ada kutuk masuk dalam rumah tanggamu. Ya. Lalu dikatakan di sana apa? Yang pertama, ya, buang dusta. Jangan ada kebohongan, ya, supaya hidup kita di dalam damai sejahtera. Yang kedua apa Saudara? Dikatakan di sana, ini juga yang dosa paling bikin orang itu malapetaka dan kehancuran. Yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah itu harus dibuang supaya kita dibaharui. Ayat ini berkata, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti marah boleh enggak? Semangat sekali jawabnya. Boleh, ya. Boleh marah, boleh, karena itu manusiawi, kita masih manusia. Tapi perhatikan dua hal. Yang pertama, kalau kamu marah, jangan berbuat. Jadi bagaimana ya? Marah tapi tidak boleh buat dosa. Jangan sampai ketika engkau marah, ada kata-kata kutuk, ada kata-kata kotor, ada kata-kata yang tidak sesuai firman Tuhan keluar dari mulutmu. Ya, Bapak Ibu kita berdoa supaya ketika engkau marah, jangan kebun binatang keluar caci maki, semua keluar dari mulutmu. Yang kedua, jangan sampai ketika engkau marah, ya, engkau bawa amarahmu itu sampai malam, ya, sampai besok pagi. Ada loh orang Kristen. Tadi saudara di sana, waktu saya selesai khotbah, saya bilang, ayo kita berdoa. Tolong yang suami istri bergandeng tangan. Ada beberapa pasangan tidak mau gandeng tangan. Kan saya bisa lihat dari sini nih pasangan-pasangan ini kan. Saya ulangi lagi, tolong saudara gandeng tangan. Tidak mau lagi. Saya bilang, masa kalah sama truk aja gandengan. Kenapa kamu tidak mau gandengan? Ya, saya sekali ngomong, yang pasangan suami istri tolong gandengan. Ini perintah dari atas mimbar. Ada yang tetap tidak mau loh. Tapi saya curiga itu bukan pasangannya. Jangan-jangan itu selingkuhannya. Makanya dia nggak mau gandeng tangan. Kenapa saudara? Ada orang yang marahan, tapi ke gereja. Datang marahan, dengar khotbah marahan, pulang marahan. Nah, ini bukan digoda iblis, tapi ini iblisnya. Bertobat loh saudara. Bayangkan saudara, membawa amarah. Itu saudara, kalau kita nih marah, jiwa kita terganggu. Dari sini aja, cuma dua hal ini yang Tuhan suruh kita beresin kalau kita mau jadi manusia baru. Yang pertama, buang semua kebohongan. Yang kedua, buang amarah. Ya, jangan sampai kita membiarkan amarah itu menguasai kita. Sehingga dikatakan di sana, ayat yang berikutnya, ayat 27 apa? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu kerjaannya jalan-jalan keliling-keliling mencari kesempatan. Ya, ketika Ayub itu di kisah Ayub, Alkitab berkata iblis menghadap kepada Allah. Kok iblis bisa menghadap Tuhan? Bisa, karena dia memang dikasih akses sama Tuhan. Kerjaannya iblis menghadap Tuhan itu apa? Mendakwah saudara. Tuhan tanya, dari mana kau Tan? Setan toh? Dari mana Tan? Habis jalan-jalan berkeliling. Jadi kerjaannya iblis itu jalan-jalan keliling-keliling. Kalau ada orang Kristen yang sukanya jalan-jalan keliling-keliling tanpa arah, itu temannya. Ya, kecuali kau ada arah, jalan-jalan keliling punya tujuan, kerja atau apa gitu ya. Dia bilang, aku habis jalan-jalan keliling-keliling. Kamu ketemu Ayub kan? Kamu lihat Ayub, hambaku yang setia dan saleh. Di situ iblis mulai mendakwa, iya Ayub saleh karena dia kaya, dia sehat, dia begini. Di kitab yang lain dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari-cari orang yang dapat ditelan. Waktu engkau marahan dan engkau gak berbaikan, engkau sedang memberi celah untuk iblis masuk dalam hidupmu. Kenapa ada sampai orang berantem saudara, istrinya berantem sama suaminya? Ya udah, kamu bunuh saja saya, bunuh. Pas iblis lewat depan rumahnya, iblisnya kan lagi keliling. Iblis dengar, ada yang suruh bunuh. Kesempatan ini. Kenapa iblis mendakwa perkataanmu di hadapan Tuhan? Tuhan, dia yang suruh bunuh loh. Dia sendiri loh Tuhan yang minta bunuh. Ya, istrinya ngomong lagi, ambil bensin, siram aku, bakar. Langsung setan masuk sama suaminya. Suami ambil bensin, istrinya disiram, dibakar. Setelah mati baru sadar, ting, kenapa aku bunuh istriku? Sudah terlambat, udah mati. Karena itu Alkitab bilang, jangan kau beri kesempatan pada iblis. Jangan saudara. Mari kita mulai kalahkan dari hal-hal yang seperti ini dulu. Ya, saya kan pernah cerita, saya marah sama suami di mobil, sampai akhirnya kita diam-diaman di tol. Ya, Roh Kudus bilang, berbaikan. Enggak, dia yang salah. Nggak usah ngomong dia yang salah.
ayo yang waras ngalah. Enggak. Dua-dua sakit jiwa. Suami saya enggak ngomong, saya yang dia diam karena dia orang Solo. Dia diam tapi kakinya injak gas 150. Ya. Saya lihat begini, udah sakit jiwa juga dia. Iya, ya karena waktu orang marah itu jiwanya terganggu, pikiran, perasaan kan enggak. Biasanya nyetir di dalam kota cuma 80, ini sampai 150 lagi sakit jiwa karena marah. Ya, lalu Roh Kudus ngomong, ada 2 orang sakit jiwa di mobil. Ya, cepat kamu berdamai. Enggak, biar dia yang duluan, dia yang salah. Lalu saya dapat suara itu bilang begini, kalau kalian tabrakan, terus dua-dua mati, maka neraka tempatmu, percuma pelayananmu puluhan tahun. Kalau kau tidak bisa mengendalikan jiwamu hari ini, maka setan yang ambil alih. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Tiba-tiba saya lihat iblis itu duduk di antara saya sama suami. Dia lagi giniin saya, goblok sakit jiwa. Dia giniin suami saya. Wah, saya bilang saya harus berdamai nih. Saya lihat dia injak gas tambah kencang. Ya. Lalu Roh Kudus bilang, angkat aja tanganmu, taruh di atas tangannya, gak usah ngomong kalau malu. Ngomong maaf malu kan? Angkat aja taruh di atas tangannya. Saya itu mau angkat tangan saudara, kayak orang kena stroke. Saudara mungkin ketawa ya, tapi ini kisah kalau kau tuh lagi marah. Iblis kendalikan semua jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu. Sampai banyak orang akhirnya gak sadar istrinya udah dibunuh, suaminya udah dibunuh. Ya karena memang kita beri celah iblis ambil alih. Hati-hati loh saudara. Lalu Roh Kudus bilang, cepet Pak angkat tanganmu, saya gini-gini terus. Tapi saya takut kalau tabrakan mati nih. Ya akhirnya saya taruh tangannya di atas tangan suami saya. Saya taruh tangan saya di atas tangannya dia lihat sama saya terus dia senyum gini. Dari tadi kek. Sesimpel itu loh. Orang waras. Amin. Terus ngapain kita gadaikan jiwa kita sama iblis? Kenapa kita kasih dia kesempatan? Ya. Waktu sudah begitu akhirnya gas mulai turun. Saya lihat balik ke 80. Sudah jiwanya sehat. Amin saudara. Kita harus mengerti peperangan rohani. Ada iblis di sampingmu itu kalau kau mau dikendalikan oleh iblis. Kita nggak tahu kan di jalan ini bisa terjadi sesuatu. Bukan soal matinya, kalau kita mati dalam keadaan layak ketemu Tuhan. Kalau saudara mati lagi berantem walaupun saudara pendeta puluhan tahun. Ya, kau lagi marah saudara, kau tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, terus kau mati ditulis itu rib sampai ketemu di Yerusalem baru. Yerusalem mana? Salah alamat. Hati-hati saudara. Buang semua itu, jangan beri kesempatan pada iblis. Coba yang datang suami istri lihat-lihatan lagi bilang, jangan kasih kesempatan ya sama iblis. Kalau dia nggak mau lihat, bilang aja iblis, iblis, gitu cepat. Cuma disuruh lihat-lihatan nggak mau loh. Ya, berarti itu setannya itu. Nggak mau keluar itu. Ya, jangan saudara, jangan beri kesempatan pada iblis. Ya, iblis itu bapaknya pendusta. Lalu yang terakhir kita baca ayatnya saudara. Dan apa di sana dikatakan? Ya, ayat 28. Ibadah terakhir multimedia mulai butuh kopi memang. Baca bersama. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan baik. Cari pekerjaan yang baik. Tidak ada orang miskin sebenarnya. Saya mau tanya, pekerjaan itu banyak enggak? Banyak enggak pekerjaan? Banyak. Tapi gengsi kita yang terlalu tinggi. Makanya kita bilang enggak ada pekerjaan. Alkitab berkata, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Jadi tukang bersih-bersih, baik enggak saudara? Baik. Tapi kau malu. Apalagi anak-anak zaman now. Gayanya melampaui terlalu tinggi. Ya, melewati bumi dan angkasa luar. Kalau ngomong juga tinggi sekali. Sampai tabrakan sama satelit mulutnya. Saking tingginya. Ya, dia sudah gak mau merendahkan diri. Kerjaan itu banyak. Tapi gengsimu terlalu tinggi, makanya kau bilang gak ada pekerjaan. Ayat ini berkata, daripada kau mencuri, lebih baik kau bekerja keras. Supaya engkau mendapatkan upah. Dan apa?
Dan kau dapat bagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Hidup di dunia ini bukan hanya untuk kau bekerja, mencukupi dirimu sendiri. Kalau kau belum bisa berbagi dengan orang yang berkekurangan, maaf, hidupmu itu belum berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena kita dipanggil bukan cuma hidup bagi kepentingan kita, tapi kau harus berbagi sesuatu dengan orang yang berkekurangan. Amin, saudara. Jangan hidup bagi dirimu sendiri saja, tidak cukup. Kita harus memiliki berkat supaya kita bisa berbagi dengan orang yang berkekurangan. Jangan pernah merasa malu. Saya pernah jualan jus di emperan ruko, dipinjemin emperan. Setiap sore pulang toko tutup, saya boleh berjualan dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Saya tidak malu, saya sudah pendeta. Tapi saya tidak mau meminta-minta, saya nggak mau mencuri, nggak apa-apa. Semua saya jalani, saudara. Lebih baik kita bekerja keras daripada kau minta-minta sama orang. Apalagi kau mencuri, saudara. Hidupmu tidak berdampak bagi kerajaan Allah. Karena itu hari ini, saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup. Ayat yang ke-29 dikatakan di sana, janganlah ada perkataan kotor, orang yang dibaharui karakternya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Anak muda sekarang itu saya bingung kalau ngomong kenapa sih harus pakai anjir. Ini perlu bertobat anak muda sekarang ini. Ya, anjir gila, udah anjir gila lagi. Dia pikir ini kata-kata apa? Lu gaul boleh, nggak usah ikut-ikutan bahasa-bahasa yang nggak ada di Alkitab. Amin. Itu akan kau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu ada ayatnya. Karena setiap perkataan kotor, setiap perkataan kosong yang keluar dari mulut bibirmu harus kau pertanggungjawabkan di hari penghakiman kelak. Bukan cuma perkataan kotor, yang kosong. Ngapain dada ngomong anjir? Ya, coba ngapain tuh mau gaul-gaulan? Tapi memang kita lihat film-film sekarang, omongannya itu, memang itulah setan, diselip-selipin, saudara. Ya, film Indonesia ini perlu dikritik. Omongannya itu udah semua kata-kata makian tuh keluar, tapi itu dianggap bahasa gaul. Dan anak-anak muda itu ngikutin. Cuma ketemu ya sama temannya, hei anjir, ngapain coba? Ya apa itu? Perkataan sia-sia, kotor, sembrono. Ayo kembalikan identitas kekristenanmu. Kau dibilang gak gaul gak apa-apa, tapi aku berkenan sama Tuhan. Amin. Yang terakhir ini benar-benar terakhir, ayat 30. Saya suka ngomong terakhir terus karena jemaat suka kalau terakhir. Ayat 30, dan ini yang paling penting. Dan janganlah kamu, saya undang imam musik, dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus adalah materai dalam hidup kita. Apa itu materai? Tanda sah. Sebuah surat resmi akan menjadi sah kalau dikasih materai. Orang Kristen akan sah masuk dalam kerajaan Allah kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan kamu dukakan Roh Kudus Allah yang ada dalam hidupmu sebagai materai. Roh Kudus bisa pergi meninggalkan orang percaya. Kalau engkau terus mendukakan dia, membuat dia bersedih, karena dia adalah pribadi Tuhan di dalam diri kita. Bangkit berdiri bersama saudara kita.